pelaksanaan dan juga pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi nasional. Salam aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat sampai depan akhir yang sama-sama kita hormati ya. Kebetulan Pak D mungkin akan menyusul gabung ya, Pak Rudi ya, Pak Prodi Sistem Informasi dan Pak Dit ya, dan semuanya rekan-rekan mahasiswa. Ada yang ingin kami informasikan, Pak Adit, saya mohon di-share ya terkait dengan pengumuman, mungkin bisa di-share Pak Adit informasinya, nanti saya akan coba menjelaskan. Ya. Suaranya kecil ya, waduh kecil suaranya. Bentar, ini kayaknya saya udah maksimal nih. Ya mungkin ya cukup jelas ya suaranya ya. Oke. Baik, untuk pendaftaran sertifikasi ya mungkin nanti akan ditambahkan juga oleh Pak Rudi ya. Pak Rudi mohon ditambahkan nanti. Nah, kalau memang ada kata-kata saya yang kurang mungkin bisa ditambahkan oleh Prodi ya dan teman-teman panitia. Ya, untuk pendaftaran sertifikasi ya itu dimulai pada tanggal 2 Januari ya sampai dengan 30 Januari ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ya pendaftarannya adalah bisa ataupun melalui akun masing-masing ya, melalui akun masing-masing ya, melalui alamat ya, alamatnya ya bentar ya, nanti akan di-share oleh Pak Adit. Pak Adit udah siap di-share Pak Adit? Tunggu sebentar. Oh iya sebentar ya, bentar teman-teman, ini akan di-share oleh Pak Adit mengenai alamat ya ataupun pendaftaran sertifikasi internasional. So, di pengumumannya kemarin sudah dirubah ya Pak Adit ya di pengumumannya, di pengumuman sertifikasi ya itu sudah dirubah ya kemarin ya. Nah, sertifikasi oh iya, untuk sekarang masih bisa diakses nggak ya untuk siakat ya? Sepertinya kayaknya masih apa sedang down atau seperti apa? Infonya lebih down katanya hari ini. Bukan down tapi maintenance, Pak. Oh, maintenance ya. Oke. Iya. Sedang maintenance mungkin ya, Sab- mahasiswa. Sabtu dan Minggu baru bisa dipakai lagi hari Senin. Hari Jadi Senin ya. ya, jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mau daftar sertifikasi baru bisa akses hari Senin ya. Gitu. Ya, di hari Senin. Gimana Pak Dit? Masih lama atau seperti apa? Tuh, Pak Kiki belum hadir ya, Pak Kiki, Pak Janal Mutakin sudah hadir kah? Nah, baik. Bisa ke atasin lagi Pak Adit? Ya, oke. Nah, ini eh, kelihatan nggak teman-teman semua mahasiswa nih? Kira-kira ada agak dibesarkan lagi Pak Adit mungkin tulisannya di Zoom ya. Nah, oke. Nah, jadi mahasiswa ya kebetulan untuk hari ini hari Sabtu dan Minggu karena kita sedang ada perbaikan sistem ya
Jadi artinya untuk pendaftaran ya nanti akan bisa dimulai di hari Senin ya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa melalui akun masing-masing ya dengan alamat mahasiswa titik apa nih Unif ya, Unif Bani Saleh ya .my.id ya. Nah, nanti mahasiswa silakan mengakses akun masing-masing ya, kemudian memilih eh, sertifikasi yang telah kami tentukan ya. Baik, ke bawahnya Pak Adit. Terus, nah untuk apa tuh namanya pendaftaran yang saya bilang tadi dimulai dari tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 30 ya 30 Januari ya. Nah, teman-teman di sini nanti bisa melakukan sebuah pemilihan sertifikasi di kelas pagi atau malam ya. Jadi bukan pagi dan malam ya. Artinya teman-teman rekan-rekan mahasiswa bisa memilih kelas pagi atau malam ya. Adapun untuk jadwalnya adalah untuk IT esensial ya. IT esensial ini pelaksanaannya dimulai dari pada hari Sabtu ya, tanggal 10 Februari ya. Jadi teman-teman untuk yang kelas pagi ya mulai dari jam 8 sampai dengan jam setengah 1 kurang lebih. Jadi pelaksananya adalah offline ya teman-teman di lab MMND dan juga SOJ. Nah untuk yang kelas malam itu dimulai pada jam setengah 7 sampai dengan kurang lebih jam setengah 10 ya. Jadi untuk kuotanya adalah untuk kelas pagi kita telah menyediakan 2 lab dan malamnya adalah 2 lab. Yaitu adalah lab MMD dan SOJ. Kemudian untuk sertifikasi SAP ya akan dimulai pada tanggal 10 Februari juga ya. Laksananya sama dari jam 8 sampai dengan jam 12 kurang lebih. Yang kelas pagi, kelas malam setengah 7 sampai dengan setengah 10. Nah, untuk pelaksananya sama secara online, secara offline. Kemudian di labnya adalah lab DBO dan RSP. Nah, kemudian untuk yang Oracle Academy Database ya, itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari ya. Untuk kelas pagi mulai dari jam 8 sampai dengan setengah 1, untuk yang kelas malam mulai dari setengah 7 sampai dengan eh, setengah 10 ya. Sama pelaksananya dia laksanakan secara offline. Untuk labnya di mana Pak Adit ya? Mau dicek labnya di bawahnya ada labnya di mana ya? Ke bawah lagi coba, ke di bawah lagi. di DBO sama PMS untuk Oh database. iya, untuk database di lab DBO dan PMS. Kemudian untuk yang terakhir yaitu adalah ke bawah lagi Pak Adit. Nah, untuk yang Cisco ya Sesana 1 ya ini akan dimulai pada hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari. Kelas pagi mulai dari jam 8 sampai dengan setengah 1. Kelas malamnya adalah setengah 7 sampai dengan setengah 10. Secara offline, labnya adalah DBO dan PMS ya Pak Didi ya? Di MMD dan SOJ. Oh, MMD dan SOJ. Ya, mungkin ini harus diperbaiki lagi nanti Pak Adit ya, kok nggak ada ruangannya nih. Ya, ruangannya kok malah nggak ada. Sebelumnya ada kayaknya deh di ruangan sebelumnya. Kayaknya udah dilampirkan atau seperti apa nih? Ya, nanti mungkin tolong diperbaiki. Ya. eh untuk biayanya, oh ya biayanya Pak Adit mau ke atas untuk biaya sertifikasi ya teman-teman nanti bisa apa tuh namanya melihat di pengumuman ya ataupun di sistem ya. Di sistem sudah kita share terkait dengan harga sertifikasi internasional ya. Mungkin Pak Adit bisa membantu menyebutkan berapa biayanya Pak Adit. Sertifikasi internasional harga-harganya.
yang sudah di apa namanya di share ya. Ada Pak Dit? Oke, untuk harga-harganya ya. Nanti mohon koreksi ya Pak Dit ya, Pak Rudi mungkin kalau memang saya salah ya. Untuk IT esensial sini yang saya dapat informasi yaitu adalah 300 ya, 300.000. Kemudian untuk yang SAP 550 ya, untuk yang Oracle Academy Database 350.000. Kemudian yang Cisco Academy Sesana 1 adalah 350.000 ya. Seperti itu untuk apa namanya daftar harga sertifikasi, dan teman-teman bisa melakukan pembayaran melalui transfer ya, melalui bank yang sudah kita tentukan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Rudi. Silakan Pak Rudi ingin menambahkan ataupun melengkapi. Enggak. Oke, tes. Kedengaran? Ya, sip Pak. Dengar Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabar, Pak Adit yang sudah meluangkan waktunya ya, selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksanaan Sertifikasi Internasional Fakultas Teknologi Informasi dan Digital Universitas Bani Saleh. Untuk teman-teman yang sudah hadir, ya saya ucapkan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Untuk absen gimana Pak Adit? Apakah sudah bisa di-share di chat? Mungkin perlu di-share di chat juga supaya bisa absen sebagai administrasi bahwa kita sudah melakukan sosialisasi. Oke, untuk acara sertifikasi ini, jadi perbedaan di tahun sebelumnya atau semester lalu dengan sekarang adalah 1 hari itu langsung ujian dan pembekalan dan langsung ujian. Jadi teman-teman melakukannya hanya 1 hari. Ya, tadi diambil contoh seperti, IT esensial, SAP maupun Cisco-nya. Jadi pagi ada kelas pagi dan kelas malam. Yang pagi itu, pembekalan langsung, setelah itu dilanjut dengan langsung ujiannya. Ya, lebih hemat waktu dan teman-teman juga yang terutama, fokus yang teman-teman yang sudah ambil wisuda, tetapi belum ikut sertifikasi. Nah, diharapkan pada hari Sabtu, bisa mengambil cuti sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan, ya langsung ujian, langsung pembekalan. Jadi nggak perlu 2 kali cuti lah, 2 hari cuti. Jadi cukup 1 hari itu udah langsung, semuanya ya bisa diikuti. Bagi yang bentrok nanti tinggal diatur karena jadwalnya kan agak beda-beda ya tanggalnya, nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian untuk, teman-teman yang tidak punya laptop mungkin ya, kita kan ada di lab, jadi nanti tinggal mungkin Pak Adit dikondisikan, teman-teman ada beberapa mungkin 1, 2 yang tidak bawa laptop, tetap bisa mengikuti ujian sertifikasi. Ya, jadi, diwajibkan sebaiknya membawa laptop, karena kalau bawa laptop kan lebih percaya diri ya, menggunakan infrastruktur sendiri gitu ya, dibandingin, mengandalkan kampus nanti kadang-kadang tiba-tiba mungkin, mouse-nya hang atau keyboard-nya ada yang, nggak connect gitu ya. Jadi mendingan laptop coba dibawa sendiri-sendiri ya mengikuti ujiannya, ya. Kemudian untuk internet dipastikan lagi, Pak Sabar, Pak Adit, internetnya juga koneksinya harus bagus karena, sebagian besar menggunakan, infrastruktur dari koneksi internet. Ya, jadi tolong dipastikan, ya. Yang berikutnya untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran, nah ini teman-teman tolong diperhatikan, di situ ada tanggalnya tuh di SIM-nya, di aplikasi mahasiswanya, sayangnya hari ini lagi nggak bisa dibuka karena maintenance ya. Besok Senin coba dicek, itu ada tanggal pelaksanaannya, ada harganya juga. Jadi buat teman-teman yang terutama yang sudah
wisuda tapi mau memenuhi kewajibannya sebagai kelengkapan berkas, jadi jangan lupa daftar aja dulu, kemudian melakukan pembayaran. Nah, nanti bukti bayarnya itu bisa dilampirkan ketika akan mengambil berkas form bebas tunggakan maupun bebas tanggungan, misalnya seperti itu ya. Itu bisa kwitansinya dilampirkan bahwa Anda sudah secara niat membayar dan akan melakukan sertifikasi ya. Jadi tetap boleh. Ya, bagaimana dengan yang, "Pak, ini saya masih kurang satu lagi sertifikasi internasional, tapi kan sekarang nggak dibuka. Dibukanya nanti nih di bulan September tahun depan," karena kan sertifikasi itu adanya per semester. Jadi kalau semester ini nggak ada, karena kita hanya buka 4 sertifikasi, maka teman-teman harus daftar dulu aja, daftar dan bayar, nanti buktinya itu bisa tetap dijadikan sebagai syarat berkas untuk ambil ijazah, transkrip, ya. Nah, semester depannya Anda tinggal ikut aja, jadi nggak perlu daftar lagi karena sudah terdaftar ya, pada saat ini. Nah, itu juga salah satu kita mempermudah buat teman-teman yang sudah wisuda tapi berkas sertifikasinya tidak lengkap, kita permudah dengan seperti itu. Jadi cukup melampirkan bukti transfernya. Karena nanti dari keuangan juga kita akan pastikan bahwa sisi keuangannya juga udah nggak ada tunggakan yang lain. Nah, untuk pelaksanaannya ya, teman-teman nanti tolong diperhatikan tanggalnya ya, jangan lupa ya. Kita dari manajemen, mohon maaf karena ada kenaikan dari sisi harga. Ya saran saya sih teman-teman di sini, terutama yang mungkin semester 2, semester 4 maupun 6 ya atau 8 juga, ya mumpung sekarang ada dibuka, cepat-cepat diambil ya sertifikasinya. Khawatirnya semester depan naik lagi 50.000, wah makin naik, nanti makin sulit ya karena waktu itu kita ibaratnya dipermurah, harganya murah, teman-teman malah lalai. Ya, teman-teman malah mengabaikan, alasannya mungkin banyaklah variasi lah ya. Nah, begitu sudah mau ngambil ijazah baru bingung, "Pak, sekarang kok naik?" Ya iya gimana kan tiap tahun juga semua bahan pokok kita juga semuanya ada kenaikan gitu. Jadi nggak mungkin kita tiap tahun itu harganya dari dulu sampai sekarang 200.000 terus gitu ya. Jadi mohon maaf adanya kenaikan ini karena kita menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang sedang berjalan saat ini, gitu. Oke dari saya itu aja Pak Sabar. Pak Adit, makasih, nanti kalau ada, pertanyaan atau, yang ingin disampaikan, silakan. Makasih. Baik, terima kasih Pak Rudi atas sharingnya ya terkait dengan informasi ya pendaftaran dan pembayaran sertifikasi. Kemudian selanjutnya saya akan coba diskusi ya dengan teman-teman mahasiswa, mungkin tanya jawab ya. Nanti Pak Adit mohon dibantu ya untuk sistem tanya jawab sehingga nanti dikumpulkan dulu pertanyaannya atau bisa langsung dijawab ya. Silakan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya mohon di raise hand. Silakan. Saya Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Gesit Anggrek Bahwa saya mahasiswa sudah wisuda ya Pak ya, ingin bertanya Pak, menanggapi dari Pak Rudi tadi. Wisuda tahun berapa? Wisuda Jadi tahun berapa? tahun 2023 kemarin Pak. Oh ya, oke. Nah, jadi saya ingin menanggapi pernyataan Bapak tadi Pak. Jadi kan di bulan Februari ini Pak, saya ada audit ya Pak ya ke area Kalimantan Pak. Nah, sedangkan di sana itu juga kita butuh ijazah. Dan di bulan Februari nanti kan memang itu semua sertifikasi internasional sedang berjalan. Kalau misalnya saya melakukan pembayaran untuk sertifikasi yang belum saya dapati di Bani Saleh, itu terutama Oracle Database Pak. Itu kalau saya membayarkan saja, terus saya mengikutinya mungkin by online bisa atau tidak Pak? Kira-kira ya. Atau seperti apa ya Pak? Karena memang sangat bentrok gitu loh Pak dengan kebutuhan pada saat ini Pak gitu. Ditampung dulu pertanyaannya mungkin yang lain, dicatat Pak Adit pertanyaannya.
Ya, baik, mungkin yang lain ya, Pak Adit tolong ditampung dulu pertanyaannya. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan di raise hand atau bisa langsung mengaktifkan mic-nya. Silakan mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang semester 1 mungkin masih bingung nih. Kira-kira silakan bertanya aja daripada nanti bingung, tidak jelas, tanya aja langsung. Ya. Mungkin perlu sedikit tambahan ya untuk mahasiswa semester 1 atau semester 2 sekarang ini kan Februari udah masuk semester 2 ya. Itu ada mata kuliah PTI. Nah, itu apa yang bisa diambil sertifikasinya adalah IT Essential. Jadi teman-teman yang ada di semester akan masuk semester 2 ada nggak angkatan 2003? Tolong dong, angkatan 2003 ada? 2023 silakan. Ya, 2023 ada? Ada, Pak. Ada. Nah, si Mas Ada nih apa bisa ikut sertifikasi IT Essential dulu ya. Dicicil dulu aja Mas. Nanti semester depan ikut lagi satu lagi. Jadi kalau bisa tiap semester ikutnya satu-satu. Jadi tidak merasa bebannya berat. Nah, ini contohnya tadi Mas Gesit nih misalnya ya. Begitu udah wisuda baru bingung dia sama sertifikasinya karena nggak lengkap karena dari dulu udah kita selenggarakan setiap semester atau setahun sekali itu dengan skema yang semuanya kita buka. Nah, begitu udah selesai, sekarang bingung mau ambil apa ijazah mau sertifikat, akhirnya terbentuk dengan kondisi bekerja. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang baru semester 1, 3, 5, 7 segera dicicil sertifikasinya diambil. Oke, saya jawab aja tadi yang Mas Gesit ya, karena sambil nunggu yang lain mungkin ingin bertanya. Nah, terkait untuk karena sudah bekerja, ya untuk yang sudah bekerja, ya kalau bekerja hari Sabtunya libur, kalau bisa ikutnya offline, ya. Terkecuali, nah tadi contohnya Mas Gesit, Pak saya di Kalimantan nih, di Kalimantan saya kerja, nggak mungkin offline, bisa nggak online? Nah kalau seperti itu nanti tinggal langsung hubungi instrukturnya ya, karena nanti yang memanage itu instrukturnya langsung, Mas Gesit ya. Halo? Ya Pak, siap. Ya nanti langsung dengan instrukturnya langsung, nanti kita akan bikin WA group per skema ya, SAP ada grupnya, terus Oracle Database ada grupnya, terus kemudian Sesena 1 ada grupnya, kemudian IT Essential ada grupnya, nanti kita akan bikin grup. Nah itu untuk teman-teman yang maaf ya kalau bekerja dalam arti benar-benar di luar kota, silakan japri ke ininya instrukturnya, ya jangan lupa di share log posisinya lagi di mana. Jangan nanti ibaratnya di rumah, tapi karena malas ke kampus, ya bilangnya kerja, padahal enggak ya kita sih sebagai manusia apa percaya aja, cuma nanti hablum minallahnya Anda yang akan bertanggung jawab. Karena harusnya jujur jadi bohong hanya karena malas ke kampus. Nah, itu juga jadi perhatian juga ya buat teman-teman. Ya. Kita belum saklek menerapkan misalnya, tolong kalau yang nggak bisa online dikirim surat tugasnya, dikirim surat pernyataan dari orang tua, dikirim surat. Nah, kita nggak akan seperti itulah. Kita kampus Islam, maka kita mengedepankan kejujuran, ya, mengedepankan akhlak dari teman-teman yang ada di sini. Ya, tolong dengan adanya kemudahan bukan berarti Anda memanfaatkan kemudahan tersebut. Ya, jadi tolong lebih fokus lagi untuk selalu jujur dalam apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, selalu jujur. Itu aja sih, nanti tinggal dikomunikasikan ke instrukturnya ya, Mas Gesit ya. Siap Pak, siap. Oke, silakan Terima mungkin kasih yang Pak lain. atas Ya, informasinya tadi Pak. ya sama-sama. Silakan yang lain. Oke Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Oke, perkenalkan saya Rio Krismantoro Pak. Saya sudah bisa. Untuk tahun lalu saya sudah daftar CCNA 1, namun saya tidak bisa mengikuti karena pekerjaan gitu Pak. Ya, ya. Jadi untuk itu saya sudah bayar juga, namun untuk tahun ini apakah saya bisa ikut lagi gitu? Oh bisa, bisa ya. Saya langsung jawab aja bisa Mas Rio. Oke, itu Ya. informasinya langsung ke mana ya Pak? Jadi bukti bayar kamu di WA aja ke itu ke kasir ya, keuangan ya. Kan di pengumuman itu ya di pengumuman itu kan ada nomor WA kasir. Atau kalau Anda punya, nah itu dikirim aja bahwa
bukti bayarnya disebutkan bahwa Anda sudah membayar tahun lalu ya untuk skema CCNA 1. Ya nanti akan dimasukkan ke list daftar bahwa Anda sudah daftar gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Jadi tolong semuanya bukti bayarnya dikirim ke WA ya. Semuanya Oke, nih. Pak. Ya, makasih. Pak, saya ada Harliando, Pak, dari mahasiswa semester 1. Berarti kalau Ya. setelah nanti pembukanya hari Senin, Pak, untuk pembayarannya ya? Iya, betul. Kan daftarnya Anda udah daftar belum? Belum, Pak. Oh, belum. Berarti Senin, Mas. Daftar sekaligus bayarnya Senin aja ya. Melalui link ya, Pak? Iya, melalui SIM-nya yang ada di handphone Anda semuanya ya. Kemudian setelah kita sudah melakukan pembayaran, berarti nanti ada grup masing-masing Iya. itu ya, Pak? Iya, iya. Nanti akan kita buat grupnya paling tidak 2 atau 3 hari menjelang pelaksanaan. Ya, karena kan biasanya dikumpulin dulu tuh berapa orang yang sudah mendaftar baru dibuat WA grupnya ya. Baik, Pak. Terima Gitu. kasih. Ya, yang penting nanti dikirim lewat WA bukti bayarnya ya ke kasir. Ya, Pak. Oke, silakan lagi yang lain. Apakah udah jelas? Pak, saya lagi deh Pak nanya Pak. Iya. Selaku ini Pak yang mungkin masih banyak mau ditanyakan. Jadi gini Pak, dulu pas lagi saya masuk itu di awal semester 1 sama 2, awal pendaftaran, saya kan bayar full ya Pak ya, bayar lunas gitu kan. Nah, itu kan mungkin benefit yang didapatkan kan dapat mengikuti seluruh sertifikasi yang ada gitu ya Pak ya. Nah, ketika saya juga sudah wisuda saat ini, itu apakah masih berlaku atau tidak ya Pak ya, kalau boleh tahu? Oh, kalau itu kan dulu menggunakan aturan STMIC ya. Karena Iya, kan Pak. kita sudah UBS, jadi Universitas Bani Saleh. Jadi aturan itu sudah tidak bisa dipakai lagi, Mas. Kecuali dulu waktu masih STMIC, di semester 2-nya Anda langsung ikut sertifikasi, itu masih bisa. Ya, cuman kan Anda sepertinya dikumpulin dulu atau tidak melakukan pendaftaran atau bagaimana, saya kurang tahu juga ya. Yang jelas begitu dulu bayar full, itu langsung di semester berikutnya Anda langsung ikut, mungkin langsung gratis. Ya, tapi kalau sudah lewat dengan sekarang kan udah setahun ya Universitas Bani Saleh berdiri, itu beberapa kebijakan yang dulu pernah ada mungkin secara otomatis jadi nggak bisa dipakai lagi karena kita udah aturannya udah baru lagi gitu, Mas. Iya, soalnya cuma satu sertifikasi doang sih Pak sisanya gitu. Iya. Ya udah ikut aja dulu ya. Iya Pak, siap, siap. Ya, makasih. Yang lain silakan. Nih Flagon, Oni, Mas Oni, Mas Flagon. Yang lain? Ada pertanyaan silakan. Tidak ada, Pak. Oke, aman ya. Baik, mungkin Pak Rudi, kita sudah hadir Pak D nih. Pak D kan mungkin ada yang mau disampaikan, Pak D, mangga. Nyampain apa kita? Apa Pak Dekan? Silakan Pak Dekan ingin menyampaikan informasi. Biasanya terkait dengan- kalau ada Pak Dekan itu biasanya ada door prize. Jadi peserta sertifikasi yang nilainya paling tinggi dapat door prize gitu. Mangga Pak De, silakan Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ya. Kita masih diberikan kesempatan walaupun masih di hari libur. Sudah masuk hari libur bagi kita karyawan struktural di UBS dan minggu tenang juga bagi mahasiswa. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada juga kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan juga kepada para sahabat dan keluarga. Semoga telah mendapatkan syafaat pada di akhirat kelak. Dan ini terima kasih ya pada panitia yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela liburan, dan juga pada teman-teman mahasiswa. Apa udah ada yang sudah ada ya? Sudah wisuda kemarin tapi belum memenuhi kewajiban sertifikasi internasionalnya. Dan di hari libur ini masih menyempatkan diri yang masih kerja di luar ya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, semoga pertemuan ini bisa menjadi sarana untuk berkomunikasi terkait dengan pelaksanaan pelatihan ya, sertifikasi ya, ujian sertifikasi internasional, yang dimana perlu dikomunikasikan atau perlu disampaikan hal-hal yang mungkin menjadi kendala-kendala atau mungkin menjadi apa istilahnya, ada perubahan-perubahan itu pada pelaksanaan pada tahun-tahun yang lalu. Nah, ini dikomunikasikan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga nanti pada pelaksanaan itu tidak lagi banyak terjadi masalah dan kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena hal-hal yang mungkin akan terjadi, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bisa membuat kesalahpahaman itu bisa tidak terjadi karena kita sekarang sudah berkoordinasi dan berkomunikasi antara panitia pelaksana dan adik mahasiswa atau alumni yang nantinya akan ikut pelaksanaan dari sertifikasi internasional ini. Dan perlu juga saya sampaikan ke belakang bahwa tujuan kita sebagai lulusan, ya, jadi dalam kurikulum ada namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Itu yang adalah capaiannya itu mahasiswa memiliki kompetensi. Kompetensi ada yang sifatnya memang yang kita secara keahlian ya, keahlian. Tapi keahlian yang kita ceritakan, misalkan kita untuk melamar pekerjaan ya, keahlian yang kita ceritakan itu juga ada dengan bukti, pengakuan. Nah, salah satu bukti dari kompetensi kita adalah adanya sertifikat terkait dengan apa yang telah kamu dapatkan selama melakukan pembelajaran ya, selama kuliah ya, di UBS. Nah, salah satu pembuktiannya adalah sertifikat itu bukan keluar dari UBS-nya, ya, tapi pengakuan dari luar. Pengakuan dari luar bahwa kamu ini sudah kompeten, ya. Pengakuan dari luar bahwa kamu ini sudah kompeten dari beberapa bidang, ya. Misalkan kalau dari jaringan, ada pengakuan dari luar bahwa kamu sudah kompeten di CCNA, Mikrotik. Kalau dari pemrograman, ada pengakuan dari Oracle, dalam bentuk sertifikat Oracle. Ya. Dalam hal sistem terintegrasi, ada pengakuan dari SCP, dari Edugate. Ya.
Nah, ini pembuktian pengakuan kompeten kamu dari luar. Ini sangat dibutuhkan nanti kamu di dalam dunia kerja. Makanya kita mengadakan kerjasama dengan stakeholder pihak-pihak luar yang mengeluarkan sertifikat bahwa kita tunjukkan ini. Lulusan kami, mahasiswa kami juga sudah mampu, kompeten seperti apa yang diharapkan di luar. Ya, walaupun nanti kalau masalah rezeki nanti di luar dapat apa enggak itu ya masalah lain ya. Tapi usaha kita menunjukkan bahwa kita kompeten itu ada dua. Pertama, memang kita kompeten. Ya. Yang kedua, ada bukti pengakuan. Bukti pengakuan dalam bentuk sertifikat dari luar. Nah, inilah tujuan dari diadakannya ujian sertifikasi internasional ini ya. Jadi bukan sekedar ngada-ngada ya. Jadi ada tujuannya agar kamu pengakuan dari luar bahwa kamu memang kompeten. Kalau nanti pas dibuktikan di dunia kerja, kamu punya sertifikat yang kompeten, tapi hasilnya kamu tidak kompeten, ya itu kembali ke kamu masing-masing ya. Tapi saya kira banyak mahasiswa pada semester awal tidak terlihat kompetensinya, tapi menjelang akhir-akhir baru terlihat kompetensi. Biasanya sudah sibuk. Tugas-tugas di akhir-akhir semester banyak tugas yang sifatnya pemrograman, apa yang jaringan itu biasanya baru mulai terasa kebutuhannya terhadap kompetensi. Ya. Kadang-kadang di awal males-males ya. Tapi saya harap semua yang ada di mahasiswa di sini semuanya sudah berkompeten, kompeten dalam bidang-bidang yang kamu passion kamu di situ. Ya kalau misalnya di jaringan ya di jaringan, yang di pemrograman ya. Saya harap semuanya sudah paling tidak punya tekad yang kuat untuk bisa kompeten ya. Khususnya kalau nanti lulus saya bisa ini, bisa itu, bisa ini ya. Itu harapannya untuk kamu semuanya. Jadi yang masih semester awal yang ikut pertemuan ini kuatkan tekadnya supaya kamu menjadi mahasiswa yang kompeten. Ya. Buktikan dengan kemampuan sendiri dan dibuktikan dengan pengakuan dari luar dalam bentuk sertifikat. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Ya, sekali lagi mohon maaf jika nanti pada pelaksanaan sertifikat ini ya teman-teman panitia mungkin ada satu hal lain yang yang tidak mengenakan hati. Sebelumnya kami minta maaf dan semuanya nanti bisa berkontribusi untuk serius di dalam mengikuti sertifikasi ini ya. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Ya. Pak Dekan atas sambutannya ya, dan motivasi. Baik, sekarang ada yang ingin bertanya lagi mungkin rekan-rekan mahasiswa kita coba diskusi. Enggak? Ada yang ingin disampaikan terkait dengan pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi internasional? Maaf Pak, saya masih kurang paham Pak untuk link pendaftaran itu di mana ya Pak? Pak Adit mungkin bisa dijawab Pak. Oke,
untuk link pendaftaran itu di akun teman-teman mahasiswa untuk biasa ya, kalau untuk absen mata kuliah sama lihat nilai univ ya mahasiswa.unip.banisaleh.my.id/sertifikasi. Nah, nanti di situ teman-teman mulai daftar ya, ambil skema sertifikasinya. Nah, kemudian di situ melakukan pembayaran juga. Kemudian nanti konfirmasi ke WA kasir ya setelah melakukan pembayaran. Nah, bukti-bukti pembayarannya itu dikonfirmasi ke kasir bahwa sudah melakukan pembayaran untuk sertifikasi skema ini gitu. Di akun mahasiswa teman-teman untuk pendaftarannya. Baik Pak, udah saya buka. Di form sertifikasi ya Pak? Ya, di form sertifikasi. Oke, Nah, baik. ya di semester ganjil ini kita akan buka 4 skema aja yang tadi dijelaskan. Itu IT esensial, SAP, terus Cisco CCNA 1, sama Oracle Academy Database. Jadi di semester ganjil ini dibuka hanya 4 skema aja. Di sini kan ada 9 sertifikasi Pak. Maksimal kita ada berapa yang kita harus ambil Pak? Ya gimana? Baik, mungkin bisa saya bantu jawab ya, Pak Adit. Untuk Mas Ada ya, Mas Ada itu semester 1 ya? Iya Pak. Iya, untuk yang semester 1 tadi sudah dijawab mungkin oleh Pak Rudi ya. Mungkin saya bantu jawab Pak Rudi. Jadi untuk semester 1 yang wajibnya itu hanya yang IT esensial dulu ya, Mas Ada. Jadi nanti untuk semester 2 dan selanjutnya ada sertifikasi yang memang wajib diambil ya. Nah, jadi untuk di semester 1 ini hanya sertifikasi semua prodi ya, yaitu adalah IT esensial karena telah mengikuti mata kuliah PTI atau pengantar teknologi. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Yang dari prodi TI ada mahasiswa prodi TI? Hadir kah? TI ada mahasiswa TI di sini yang hadir? Kelas pagi atau kelas malam? Ada yang hadir? Terutama mahasiswa SI ya? Yang D3 ada D3? Mahasiswa D3 ada yang hadir hari ini? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, baik. Dengan siapa dan prodi apa ya? Saya Pragoneka Wahyudi dari Prodi SI. Ya, Itu kalau ikut 2 yang berbarengan gitu, jadwalnya boleh, Pak? Jadi satunya di pagi, satunya di malam. Kan ada yang tanggal 10, 2 sertifikat tuh, Pak. Ya, bisa di pagi, bisa di malam. Misalnya pagi yang IT esensial ya. Yang Iya. malamnya mungkin yang SAP bisa seperti itu. Nah, Bisa, terus Mas. bisa itu nggak, Pak? Kan semester ini saya bayarnya lebih nih. Bisa dipotong dari sana nggak ya? Jadi nggak bayar lagi. Oh, kalau itu mungkin saya belum bisa jawab. Pak Rudi mungkin bisa bantu, Pak. Ya, udah disampaikan ya, Mas Plagon. Itu Anda harus ke kasir ya. Halo? Oh, Pak. Ya, datang ke kasir, jangan di WA, datang langsung. Biar jelas selisihnya berapa, yang mau diikuti apa gitu ya. Karena kasir semuanya kita taunya dari kasir itu keuangan lebihnya berapa.
Oh ya, siapa? Makasih Datang Pak. ya. Oke, Iya makasih. Pak. Baik, mungkin yang lainnya silakan. Yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan dari Inyoman di chat Pak Sabar. Untuk sertifikasi Java Programming diadakan kapan ya? Untuk Java Programming. Sepertinya untuk Java Programming di semester berikutnya ya, oh nggak salah. Jadi untuk yang semester ini hanya dibuka 4 skema saja, ya. Jadi untuk yang Java Programming tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Pak Rudi ya kalau nggak salah. Jadi artinya yang selain 4 skema ini akan kita laksanakan di semester berikutnya, ya. Tapi bagi teman-teman yang ingin Ijazah. ambil ijazah, artinya yang sudah lulus atau alumni bisa bayar dulu gitu ke kasir, sehingga nanti teman-teman bisa mengikutinya di yang akan datang. Tapi bayar dulu nggak apa-apa, ya. Itu mungkin. Silakan Pak Adit. Ya, jadi untuk yang tidak dibuka semester ini ada di semester depan. Itu estimasinya adalah di bulan September dan Oktober. Biasanya sih September kita ngadain sertifikasi atau Oktober. Di antara 2 bulan itu kita nanti cari waktu yang kosong, teman-teman bisa ikutnya di hari tersebut. Ya, di bulan tersebut ya. Oke, itu aja tambahannya. Pak Adit itu screen-nya ke-share Pak Adit. Jangan buka WA dulu. Oke, saya rasa cukup Pak Sabar. Oke, baik teman-teman, ada lagi? Oke, saya rasa cukup ya bagi teman-teman yang mungkin yang tidak hadir pada kesempatan hari ini, bisa di sharing ya ke teman-teman yang hadir hari ini, diinformasikan atau di sharing informasinya ya. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Pak Adit ya untuk melanjutkan. Silakan. Oke, baik. Tadi udah disampaikan oleh Pak Sabar, Pak Rudi, dan Pak Rahmadi ya. Jadi teman-teman kegiatan sertifikasi internasional ini insya Allah akan diadakan di bulan Februari. Dimulai dari tanggal 10 ya, terakhir itu tanggal 24 Februari. Dan dibuka ini hanya untuk 4 skema aja. IT Essential, SAP, Oracle Academy Database, dan CCNA 1. Nah, teman-teman yang udah mengikuti kegiatan sertifikasi internasional ini, yang sosialisasi ini dimohon untuk mengisi daftar hadir ya, di chat itu form kehadiran. Dan untuk biaya tadi udah disampaikan oleh Pak Sabar, biayanya ada kenaikan di semester ini. IT Essential menjadi 300.000, SAP Overview menjadi 550.000, Oracle Academy Database menjadi 350.000, dan Cisco Academy CCNA menjadi 350.000. Nah, itu pendaftaran itu di akun mahasiswa di Univ Bani Saleh, di mahasiswa.univbanisaleh.my.id. Nah, itu nanti teman-teman ambil skemanya ya. Jadi kalau misalkan skema yang dibuka itu ada 4, nah teman-teman mau ngambil 2, itu dipersilahkan bisa. Ya. Jadi misalkan IT Essential mau pagi, kemudian nanti SAP Overview-nya di malam ya, itu dipersilahkan bisa. Dan untuk pembayaran itu dengan cara ditransfer ya ke rekening BRI 04190100694301 yang udah dipublish di pengumuman ya teman-teman.
atas nama rekeningnya Stemik Bani Saleh dan konfirmasi pembayarannya ke WA kasir ya di 0811-820-9944 dengan mencantumkan NIM, nama lengkap, dan nama sertifikasi yang diikutin. Nah, itu sertifikasi kegiatannya dilakukan secara offline. Jadi teman-teman yang belum punya laptop ya bisa pakai komputernya di lab. Cuma kalau misalkan lagi ada project nih kerja keluar kota ya, nah nanti teman-teman bisa sesama instruktur kan nanti akan dibuatkan grup ya sesuai dengan skema sertifikasi ya. Dan itu insya Allah bisa sesuai dengan kebijakan dari instrukturnya masing-masing. Kalau misalkan mau melakukan secara online. Nah, untuk persyaratan mengikuti kegiatan sertifikasi, jadi teman-teman yang semester 1 udah mengikuti mata kuliah IT esensial atau PTI ya, pengantar teknologi informasi itu bisa ngambil ya sertifikasi internasional IT esensial. Karena ada persyaratan untuk mengambil ijazah nantinya itu untuk SI, untuk TI, kalau tidak salah itu 5 sertifikasi internasional ya. Dan untuk D3 itu 4 sertifikasi internasional kalau tidak salah. Untuk lebih jelasnya bisa tanya Prodi ya. Untuk mau ngambil ijazah itu, untuk D3 itu berapa jumlah yang harus dimiliki kegiatan sertifikasi internasionalnya dan sertifikasi lokalnya ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, Pak Dit, ditutup aja. Oke. Oke, terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan sosialisasi sertifikasi internasional secara online lewat Zoom. Maka apabila ada kekurangan ya dari kami. Oke, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live, Pak Dit. Semuanya. Terima kasih semua ya. Ya, sama-sama Pak Dekan.